Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang bioenergi. Menurut saya ini adalah topik yang sangat menarik. Sebagai salah satu bentuk energi terbarukan, bioenergi memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Selain mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pengembangan bioenergi juga dapat meningkatkan ketersediaan pasokan energi nasional. Sebagai informasi, saat ini ketersediaan energi fosil semakin menipis dan berdampak pada harga jual yang terus meroket. Meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat dunia untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan menjadikan pengembangan bioenergi sangat strategis. Lebih jauh lagi, pengembangan bioenergi di Indonesia mampu memicu kemampuan Indonesia melalui pengembangan sumber daya lokal. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini adalah skema sistem penyediaan dan pemanfaatan bioenergi. Ingat, inti dari bioenergi adalah zat organik. Jadi, bioenergi merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Berdasarkan asal sumbernya, bahan baku bioenergi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanaman penghasil energi, dikhususkan untuk menghasilkan bahan bakar, dan biomasa, yaitu produk samping dari suatu kegiatan usaha. Tanaman penghasil energi bisa berasal dari singkong, tebu, kelapa sawit, dan lain-lain, dan sumber biomasa dapat berasal dari hasil samping hutan, limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah perindustrian, dan sampah kota. Selanjutnya, melalui proses atau teknologi tertentu, dari bahan baku tersebut dihasilkan energi primer yang dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama berbentuk cair, yaitu melalui ekstraksi minyak dan pirolisis, menghasilkan bahan bakar nabati berupa bioetanol, biodiesel, dan minyak nabati murni. Kemudian bentuk gas, yaitu melalui anaerob digestion atau digester tertutup tanpa oksigen, dan melalui gasifikasi, menghasilkan biogas. Selanjutnya berbentuk padat, yaitu melalui pembriketan dan RDF, menghasilkan biobriket atau pelet. Ketiga energi primer ini dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar, biasanya transportasi atau industri, atau juga dikonversi lagi menjadi energi sekunder, yaitu energi listrik nabati. Bahan baku untuk menghasilkan listrik nabati juga bisa berasal dari biomasa atau sampah kota tanpa proses pembentukan energi primer terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah foto dari pembangkit listrik tenaga biomasa berkapasitas 500 kW di Pulau Bala, Gorontalo. PLTB ini merupakan pembangkit pertama di Indonesia yang memanfaatkan limbah tongkol jagung sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Gorontalo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Dalam kegiatannya selalu menghasilkan limbah berupa tongkol jagung, sehingga PLTB ini didirikan atas dasar keinginan untuk memanfaatkan limbah tongkol jagung menjadi listrik. Nah, selanjutnya akan kita bahas potensi dan peluang investasi bahan bakar nabati bentuk cair. BBN bentuk cair sendiri ada beberapa macam, mulai dari biodiesel, bioetanol, biooil, dan juga aftur. Tiap BBN memiliki kegunaannya masing-masing seperti substitusi solar, bensin, minyak tanah, minyak diesel industri, dan pengganti aftur. Untuk bahan bakunya dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Baik, next. Setelah kita tahu macam-macam bahan bakar nabati berbentuk cair, sekarang kita bahas secara detail satu persatu. Untuk yang pertama ini adalah biodiesel. Bahan baku utama biodiesel di Indonesia saat ini berasal dari kelapa sawit atau CPO. Potensi bahan baku CPO sangat melimpah di Indonesia dengan rata-rata produksi CPO di tahun 2014 adalah sebesar 31 juta ton per tahun. Dari total produksi CPO, hanya sebagian kecil, kurang lebih 8,4 juta ton per tahun yang dimanfaatkan di dalam negeri untuk kebutuhan pangan dan biodiesel.
untuk kebutuhan biodiesel sekitar 1,6 juta ton. Sedangkan sisanya diekspor. Ini adalah sumber dari Aprobi pada tahun 2015. Kemudian beberapa sumber bahan baku biodiesel lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah tanaman jarak, nyamplung, kemiri sunan, kelapa, jagung, dan lain-lain. Berikut ini adalah proses ekstraksi minyak kelapa sawit. Biodiesel dari kelapa sawit dibuat dalam 2 tahap proses transesterifikasi. Transesterifikasi tahap 1 yaitu pencampuran antara kalium hidroksida dan metanol dengan minyak sawit. Reaksi transesterifikasi tahap 1 berlangsung sekitar 2 jam pada suhu 58 hingga 65 derajat Celcius. Pada akhir reaksi akan terbentuk metal ester dengan konversi sekitar 94%. Selanjutnya, produk ini diendapkan untuk memisahkan gliserol dan metil ester. Selanjutnya, gliserol dikeluarkan dari reaktor agar tidak mengganggu proses transesterifikasi 2. Setelah proses transesterifikasi 2 selesai, dilakukan pengendapan agar gliserol terpisah dari metil ester. Pengendapan 2 memerlukan waktu lebih pendek daripada pengendapan 1 karena gliserol yang terbentuk relatif sedikit dan akan larut melalui proses pencucian. Proses selanjutnya adalah pencucian, pengeringan, dan terakhir adalah filtrasi. Pada tahap inilah biodiesel telah terbentuk. Ini adalah biodiesel dari minyak sawit. Apabila bahan bakunya masih berbentuk CPO, maka sebelumnya perlu dilakukan proses esterifikasi. Oke, kalau tadi biodiesel, maka sekarang ini adalah bioetanol. Bahan baku utama bioetanol di Indonesia saat ini berasal dari molasses dan singkong. Rata-rata produksi molasses adalah 1,5 juta ton, dan sedangkan produksi singkong adalah 22 juta ton. Beberapa sumber bioetanol lain yang potensial untuk dikembangkan adalah sagu, sorghum, ubi jalar, jerami, bagas tebu, dan lain-lain. Jenis bahan baku yang berbeda tentunya melewati proses yang berbeda pula untuk menghasilkan bioetanol. Secara umum, proses produksi bioetanol adalah sebagai berikut. Untuk bahan berpati seperti sorghum biji atau jagung cantel, sagu, hanjeli, singkong, ubi jalar, ganyong, ubi kayu, ubi jalar, dia memerlukan reaksi hidrolisis dengan air untuk memecah pati menjadi gula sebelum masuk ke dalam tahap fermentasi atau sakarifikasi. Kemudian untuk bahan bergula seperti nira tebu, nira nipah, nira sorghum, sari buah mete, dan lain-lain, di mana mereka merupakan sumber sukrosa, tidak memerlukan tahap hidrolisis atau sakarifikasi khusus, karena ragi juga mampu menghidrolisis sukrosa. Setelah terfermentasi, masuk ke dalam proses distilasi, dan terakhir adalah proses dehidrasi untuk mendapatkan bioetanol mencapai 99,5%. Kemudian kita masuk ke sesi bioaftur. Pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar pesawat udara atau yang biasa disebut dengan bioaftur merupakan hal yang baru di Indonesia. Pengembangan bioaftur ini diinisiasi oleh pemerintah, ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kementerian Perhubungan tentang pemanfaatan bahan bakar nabati pada pesawat udara dan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandar Udara pada tanggal 27 Desember 2013. Pengkajian secara teknis perihal spesifikasi bioaftur berdasarkan spesifikasi standar internasional yang telah dilakukan. Diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemen ESDM dan Kemenhub. Saat ini, pemerintah sedang menyusun mandatori perihal pemanfaatan bioaftur tersebut. Selanjutnya juga, pada bulan Februari tahun 2010, Garuda Indonesia menandatangani MOU dengan The International Air Transport Association berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perjalanan udara serta menggunakan biofuel.
Pada tahun 2013, Garuda melakukan studi pada bioafter secara bertahap, mulai dari 1%, dan ditargetkan menerapkan bioafter pada tahun 2016 dengan campuran 2% pada minyak aftur. Jika konsumsi bioaftur adalah 1 miliar liter per tahun, maka campuran 1% setara dengan 10.000 kiloliter. Studi yang telah dilakukan di samping riset and development teknologi, studi juga termasuk standarisasi dan juga sertifikasi untuk bioaftur. Nah, berikut ini adalah perbandingan proses produksi bioaftur. Secara umum, produksi bioaftur menggunakan proses BTL dan juga pirolisis karena dapat diproduksi secara massal. Proses produksi bioaftur secara BTL atau biomassa to liquid mengkonversi biomassa menjadi gas sintesis berupa CO dan H2 yang kemudian dicarikan menggunakan proses Fischer-Tropsch atau FT pada temperatur 250 hingga 350 derajat Celcius, tekanan 3,14 dan 8,62 MPa dengan katalis berbasis Fe dan CO. Hasil proses FT yaitu bioaftur dan hidrokarbon fraksi ringan. Proses VTL ini dapat dilakukan pada skala industri. Kemudian juga bioaftur melalui pirolisis. Untuk pirolisis menggunakan biomassa sebagai bahan baku dan kondisi operasi proses ini adalah temperatur 200 hingga 500 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer. Produk samping proses ini adalah arang, abu, dan pirolisis oil. Pirolisis oil kemudian dimasukkan ke tahap pemisahan sehingga menghasilkan bioaftur. Ini kepanjangan dari HEFA, BTL, dan juga ATG. HEFA adalah Hydroprocessed Esters and Fatty Acids, BTL adalah Biomass to Liquid, ATG adalah Alcohol to Jet. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video selanjutnya dengan materi bahan bakar nabati berbentuk gas dan padat. Materi ini saya ambil dari buku Pedoman Investasi Bioenergi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terus support kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.